Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hardianti, calon guru kelas ahli pertama, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 20 Kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Dalam video kali ini, saya membuat presentasi tentang analisis isu yang terjadi di satuan kerja saya, yaitu di Min 4 Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai bentuk penyelesaian tugas individu dari agenda 3 mengenai manajemen ASN. Adapun isu aktual yang terjadi di satuan kerja saya, yang pertama, rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran. Dan yang ketiga, belum optimalnya pembentukan karakter dan disiplin di kelas. Adapun deskripsi dari ketiga isu yang terjadi, yang pertama, isu tentang rendahnya kemampuan literasi peserta didik, dikarenakan peserta didik belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara baik, sehingga kesulitan dalam mengakses pengetahuan. Hal ini akan berdampak pada prestasi belajar yang menurun, sulit memahami materi pelajaran, dan menghambat perkembangan keterampilan berpikir kritis. Pihak-pihak yang terlibat ataupun yang terdampak, yaitu peserta didik, guru, orang tua, maupun sekolah. Untuk isu yang kedua, mengenai keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran, adapun deskripsinya yaitu fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, jaringan internet, atau media pembelajaran kurang memadai. Hal ini akan berdampak pada proses pembelajaran yang tidak optimal, guru kesulitan menerapkan metode yang inovatif, serta peserta didik kurang termotivasi untuk belajar. Adapun pihak yang terlibat dan terdampak yaitu peserta didik, guru, sekolah, dan pemerintah. Selanjutnya, untuk isu yang ketiga, belum optimalnya pembentukan karakter dan disiplin di kelas. Adapun deskripsinya yaitu peserta didik belum terbiasa dengan sikap disiplin, tanggung jawab, serta nilai-nilai karakter yang mendukung keberhasilan belajar. Hal ini akan berdampak kepada lingkungan kelas yang kurang kondusif, terhambatnya pencapaian tujuan pembelajaran, serta kurangnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Adapun pihak yang terlibat dan yang terdampak yaitu peserta didik, guru, orang tua, dan sekolah. Berdasarkan hasil dari isu aktual yang terjadi, maka dilakukanlah teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis isu USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, di mana untuk menentukan isu mana yang lebih krusial atau yang lebih mendesak agar segera ditangani lebih lanjut. Adapun seperti yang tertera di dalam tabel, berdasarkan teknik analisis isu USG, maka didapatkanlah rendahnya kemampuan literasi peserta didik dengan total poin skor yaitu 15, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran dengan total poin skor 12, dan belum optimalnya pembentukan karakter dan disiplin di kelas mendapatkan total skor poin 13. Sehingga dari teknik analisis isu ini, maka didapatkanlah isu yang lebih krusial dan yang mendesak untuk segera ditangani, yaitu terdapat pada rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis akar masalah mengenai rendahnya kemampuan literasi peserta didik, yang dalam hal ini dilakukan dengan teknik analisis Fishbone, di mana dalam teknik ini ditemukan 4 akar masalah yang terjadi, yaitu terdapat pada surrounding atau lingkungan, supplier atau penyedia, skills atau keterampilan, dan sistem. Di mana pada lingkungan itu sendiri diakibatkan karena minimnya budaya literasi di madrasah dan pengaruh gadget atau media sosial yang lebih dominan daripada buku. Kemudian untuk penyedianya itu diakibatkan karena keterbatasan perpustakaan atau bahan bacaan di madrasah
dan guru belum maksimal dalam mengintegrasikan literasi di dalam pembelajaran. Kemudian pada keterampilan itu diakibatkan karena peserta didik kurang memiliki keterampilan untuk memahami teks bacaan dan mengekspresikan gagasan yang dimiliki. Kemudian terdapat pada rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian terkait keterampilan itu diakibatkan karena peserta didik kurang memiliki keterampilan memahami teks bacaan dan kurangnya keterampilan dalam mengekspresikan gagasan yang dimiliki, serta terdapat pada motivasi membaca peserta didik yang rendah. Kemudian terdapat juga kepada sistem, yang mana sistem penilaian itu lebih fokus pada aspek kognitif atau nilai ujian, bukan keterampilan pada literasi. Dan terdapat juga pada belum adanya program literasi madrasah yang memadai. Nah, dari isu utama rendahnya kemampuan literasi peserta didik, maka saya menawarkan solusi dan gagasan kreatif untuk membuat program gerakan literasi di madrasah yang saya beri nama dengan GELIS, yaitu Gerakan Literasi Unggul dan Inspiratif sebagai wadah penguatan literasi di madrasah, yang mana program ini mencakup 5 hal, yaitu penyediaan bahan bacaan atau bahan tayangan literasi yang mana dapat disimpan secara digital. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pembiasaan literasi yang dapat dilakukan secara harian maupun mingguan. Dan yang ketiga refleksi literasi yang dituangkan peserta didik dalam bentuk jurnal literasi anak. Dan yang keempat tindak lanjut atau aksi kreatif di mana peserta didik dapat mengekspresikan hasil dari literasi yang telah dilakukan. Dan yang kelima yaitu dokumentasi digital sebagai bentuk arsip dari program GELIS yang telah dilaksanakan di madrasah. Nah, adapun keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yang pertama yaitu membangun budaya kerja ASN yang berorientasi pelayanan, adaptif dan kompeten. Dan yang kedua mendukung peningkatan kompetensi ASN itu sendiri. Dan yang ketiga melakukan pengelolaan kinerja pegawai ASN yang baik. Nah, untuk Smart ASN dalam hal ini dikaitkan dengan yang pertama digital skill, yaitu kemampuan mencari bahan bacaan atau bahan tayangan yang relevan dengan search engine, kemudian kemampuan mendokumentasikannya dalam bentuk digital. Dan yang kedua dikaitkan dengan digital etik, yaitu membangun citra positif yang baik dari dokumentasi digital melalui media sosial. Demikianlah video presentasi mengenai analisis isu yang terjadi di satuan kerja saya, yaitu di Min 4 Kabupaten Humpang Hasundutan, sebagai bentuk penyelesaian dari tugas individu di Agenda 3 Manajemen ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.